yang mengambil tema manajemen kompensasi dan hubungan industrial. Dan dimulai dan perkenalan dulu anggotanya. Harus setelah itu kita buka permen tanya jawab. Begitu silakan kelompok 9 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kompensasi Hubungan Industrial, Bapak Dr. Yusuf Supardi, MF, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, saya dari kelompok 9 ingin membawakan presentasi yang berjudul Upah Minimum Regional. Upah minimum regional atau UMR merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak pekerja dalam memperoleh penghasilan yang layak. UMR berfungsi sebagai batas minimum upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja sehingga kebutuhan hidup dan saat pekerja dapat terpenuhi. Penetapan UMR dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak masyarakat. Dalam perkembangan dunia kerja saat ini, masalah perubahan menjadi salah satu isu yang penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha perusahaan. Bagi pekerja, upah merupakan sumber utama yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya operasional yang harus dikelola secara efektif agar perusahaan tetap mampu bersaing dan berkembang. Perbedaan kondisi ekonomi di setiap daerah menyebabkan besaran UMR yang ditetapkan juga berbeda. Daerah dengan biaya hidup yang tinggi umumnya memiliki UMR yang lebih besar dibandingkan daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan UMR sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja agar memperoleh penghasilan sesuai dengan kondisi ekonomi di daerah masing-masing. Selanjutnya ada definisi upah minimum regional. Upah minimum regional atau UMR merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai batas terendah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar memperoleh penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, serta kemampuan dunia usaha. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang di masing-masing daerah. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha perusahaan. Yang kedua itu ada dasar hukum UMR di Indonesia. Upah minimum regional atau UMR merupakan bagian dari kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi hak pekerja dalam memperoleh penghasilan yang layak. Penetapan upah minimum di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya dasar hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pengusaha serta menjamin terpenuhinya kesejahteraan tenaga kerja. Ada beberapa undang-undang. Itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, penetapan upah minimum di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan penetapan UMR. Itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah minimum menjadi salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam
kesejahteraan tenaga kerja, terutama bagi pekerja yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Dengan adanya batas minimum upah, pekerja terlindungi dari kemungkinan menerima upah yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penetapan UMR juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika pendapatan pekerja meningkat, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup juga akan meningkat. Hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Berbagai tujuan tersebut menunjukkan bahwa UMR memiliki peran penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Selain memberikan perlindungan kepada pekerja, kebijakan ini juga mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi UMR. Yang pertama itu ada tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan UMR. Kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan tingkat inflasi agar daya beli pekerja tetap terjaga dan kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik umumnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar dalam penyesuaian besaran upah minimum. Selanjutnya ada produktivitas tenaga kerja. Itu menunjukkan kemampuan pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, maka semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada kondisi ketenaga kerjaan. Faktornya seperti tingkat pengangguran, jumlah angkatan kerja, dan kebutuhan tenaga kerja menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan upah minimum yang sesuai dengan kondisi pasar pekerja. Yang terakhir ada kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam membayar upah turut menjadi perhatian dalam proses penetapan UMR. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar kebijakan upah minimum tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu ada proses penetapan UMR. Proses penetapan upah minimum regional dilakukan oleh pemerintah melalui serangkaian langkah yang bertujuan untuk menentukan jumlah upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di suatu tempat. Meskipun istilah UMR ini telah diganti menjadi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota, banyak orang masih menggunakan istilah UMR untuk menyebut upah minimum yang berlaku di wilayah tertentu. Penetapan upah minimum dimulai dengan pengumpulan dan analisis berbagai data ekonomi serta ketenagakerjaan. Data yang digunakan mencakup tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan indikator lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja. Data ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan jumlah upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha. Dalam proses ini, pemerintah melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, akademisi, dan ahli ketenagakerjaan. Setelah melakukan diskusi dan perhitungan berdasarkan data yang ada, Dewan Pengupahan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur melalui dinas yang menangani ketenagakerjaan. Rekomendasi ini berisi usulan mengenai jumlah upah minimum yang dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Setelah UMP ditetapkan, pemerintah daerah juga berhak menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik daerah masing-masing. Melalui proses penetapan yang melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi serta ketenagakerjaan, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya ada dampak UMR bagi pekerja dan perusahaan. Dampak yang pertama yaitu ada dampak UMR bagi pekerja. Bagi pekerja, UMR berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak untuk memperoleh upah yang layak. Dengan adanya upah minimum, pekerja memiliki jaminan bahwa mereka akan menerima penghasilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya, dampak UMR bagi perusahaan.
Bagi perusahaan, penetapan UMR dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya hubungan kerja yang lebih harmonis antara pekerja dan perusahaan. Pekerja yang merasa haknya terpenuhi akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih baik sehingga dapat mengurangi konflik dalam hubungan industrial. Di sisi lain, kenaikan UMR dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan, terutama biaya tenaga kerja. Kondisi ini sering menjadi tantangan bagi perusahaan yang memiliki kemampuan finansial terbatas. Selanjutnya ada dampak UMR terhadap perekonomian. Penerapan UMR juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila kenaikan UMR terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan kemampuan dunia usaha, sebagian perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMR memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih untuk pimpinan. Masuk ke penanya dari kelompok lain. 3 penanya, 1, 2, 3. Oke, belakang dulu. Yang pertama, kelompok berapa? Nah, ya. Kelompok berapa? Kelompok 2, Namanya? Trimarsya. Oke, tanyanya. Izin bertanya, menurut kalian, apakah UMR lebih tepat ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup pekerja atau berdasarkan kemampuan perusahaannya? Kedua, kelompok berapa? Kelompok 7, perkenalkan nama saya Sally dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana cara pemerintah memastikan perusahaan benar-benar mematuhi aturan UMR, terutama perusahaan kecil yang sulit diawasi? Terima kasih. Yang ketiga, Pak. Nama saya Pak Febrianti dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa solusi agar perusahaan tetap mampu membayar upah minimum tanpa mengurangi tenaga kerja? Tolong lihat ke grup ya. Iya, Pak. Baik, izin menjawab pertanyaan Mas ya. Menurut saya, UMR sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan secara seimbang. Dengan demikian, pekerja dapat hidup layak dan perusahaan tetap mampu menjalankan usahanya. Cukup. Jadi memang dua ketentuan kebutuhan hidup karyawan dan kesanggupan dari perusahaan itu merupakan dua faktor yang menjadi dasar disepakati oleh UMR. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Sally. Tadi pertanyaannya bagaimana cara pemerintah memastikan perusahaan benar-benar mematuhi aturan UMR, terutama perusahaan kecil yang sulit diawasi. Pemerintah dapat melakukan pengawasan secara berkala, menerima laporan dari pekerja, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan UMR agar perusahaan lebih patuh terhadap peraturan. Oke, jadi bagi perusahaan kecil atau perusahaan apapun, tapi dia tidak melakukan pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kaitan dengan UMR ini, itu ada sanksinya, dari mulai sanksi yang ringan sampai dengan sanksi yang terberat, misalnya pidana. Terutama selanjutnya yang ketiga. Izin menjawab pertanyaan dari Fadil. Pertanyaannya, apa solusi agar perusahaan tetap mampu membayar upah minimum tanpa mengurangi tenaga kerja? Agar tetap mampu membayar upah minimum tanpa mengurangi tenaga kerja, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi
perusahaan dapat meningkat. Oke. Cukup, masih ada yang tanya? Kalau nggak ada, silakan simpulkannya, Pak. Kesimpulannya, upah minimum fenomena merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Meskipun istilahnya saat ini telah diganti menjadi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten, kebijakan upah minimum tetap memiliki peran penting dalam proses tenaga kerja di Indonesia. Silakan terus. Sekian dari kami, kurang